Ya, halo anak-anak. Kita lanjutkan lagi untuk pertemuan 3-nya ya. Untuk pertemuan 3 tidak Bu tulis secara keseluruhan, melainkan di sini singkatan-singkatan saja ya. Sedikit saja, yang penting kalian mengerti. Ya, kita mulai nomor 1. Dua suku berikutnya dari barisan bilangan berikut 32, 27, 22, 17 dan seterusnya. Kita lihat 32 ke 27. Kalau turun berarti otomatis dikurang atau dibagi ya. Namun kalau seperti ini dia tidak dibagi, karena 32 dibagi 1, dibagi 2, dibagi berapapun tidak mungkin hasilnya 27. Maka kita gunakan dikurang. 32 ke 27 adalah dikurangi 5. Kemudian 27 ke 22 sama, dikurangi 5. Kemudian 22 ke 17 sama, dikurangi 5. Oh, berarti karena di sini polanya sama, semuanya dikurangi 5, berarti suku yang berikutnya juga dikurang 5. 17 dikurangi 5 adalah 12. Setelah itu 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Maka jawabannya adalah 12,7. Bisa dicek di hasil kalian. Bagi yang jawabannya sudah 12,7 maka betul. Kemudian nomor 2, 3 suku berikutnya dari bilangan berikut 10, 30, 50, 70. 10 ke 30 bisa jadi dikali, bisa jadi ditambah karena angkanya naik. Coba 10 kali 3, betul 30, tetapi 30 dikalikan 3 apa? 50? Tidak. Berarti coba kita dijumlahkan. 10 ke 30 ini ditambahkan berapa kira-kira? Oh, 20. Kemudian 30 ke 50 ternyata sama, ditambah 20. Kemudian 50 ke 70. Oh, ternyata sama juga, ditambahkan 20. Berarti polanya adalah ditambahkan 20. Maka suku selanjutnya kalian bisa menghitungnya. 70 ditambah 20 sama dengan 90. 90 ditambah 20 sama dengan 110. 110 ditambahkan 20 sama dengan 130. Berarti jawabannya 3 suku berikutnya dari 10, 30, 50, dan 70 adalah 90, 110, dan 130. Ini jawabannya. Kemudian nomor 3. 3 suku berikutnya dari barisan bilangan berikut. Coba 5 ke 4 berarti dikurang ya, kalau dibagi tidak bisa. Dikurangi berapa? Dikurangi 1. Kemudian 4 ke 9. Oh, berarti kalau naik berarti ditambah atau dikali? Kalau dikali kali 2 hasilnya harusnya 8, maka berarti kita pakai tambah 5. Kemudian jangan berhenti dulu, mentang-mentang di sini berbeda terus berhenti, wah ini salah. Oh enggak, coba lagi 1. 9 ke 8 dikurangi 1. 8 ke 13 ditambah 5. 13 ke 12 oh dikurangi 1. Kemudian 12 ke 17 ditambah 5. Coba kita lihat polanya. Ternyata dikurangi 1 ditambah 5, dikurangi 1 ditambah 5, dikurangi 1 ditambah 5. Begitu seterusnya. Berarti setelah ditambah 5, di sini otomatis dikurangi 1. 17 dikurangi 1 sama dengan 16. 16 setelah dikurangi 1 berarti ditambah 5 lagi. 16 tambah 5, 21. Setelah ditambah 5, kembali lagi dikurangi 1. Hasilnya 20. Maka 3 suku berikutnya yaitu 16, 21, dan 20. Ini adalah hasil nomor 3. Lanjut, kemudian nomor 4. Bilangan X dan Y pada barisan bilangan 1, 2, 2, X, 3, 2,
Y2 adalah, nah anak-anak tadi di pertemuan 1 itu sudah ada, saya minta pisahkan suku ganjil dan suku genap. Dicoba kalau memang tidak berurutan ya. Sama seperti di nomor 3 yang tadi, sebenarnya bisa digunakan suku genap dan suku ganjil, tetapi karena di sini polanya mudah, maka bisa kita hitung langsung. Coba kita pisahkan nomor 4 ini dengan suku genap dan suku ganjil. Pertama suku ganjil dulu. Suku ganjil berarti suku ke-1, suku ke-3, suku ke-5, suku ke-7. Kita lingkari dulu. Suku ke-1, suku ke-3, suku ke-5, dan suku ke-7. Nah, suku ganjil urutannya ada 1, 2, 3, dan Y. Nah, kemudian kita pisahkan lagi suku genap, berarti suku kedua, suku ini ya, kasih tanda gini ya, suku keempat, suku keenam, dan suku ke-8. Maka kita tulis lagi suku genap. Ada 2 di sini X, kemudian 2 lagi, kemudian 2 lagi. Nah, kita lihat 1 ke 2, oh ditambah 1, 2 ke 3 ditambah 1, otomatis yang ketiga juga ditambah 1, maka hasilnya Y sama dengan 3 tambah 1, 4. Kemudian yang genap 2X 2, 2. Lihat yang mudah dihitung, yang jajarannya ada semua nih, 2 dan 2. Oh, di sini tetap, kemudian yang depannya tetap, berarti di sini juga tetap. X sama dengan 2, maka X dan Y sama dengan X-nya 2, Y-nya 4. Nah, ini tidak boleh terbalik antara X dan Y gitu ya. Jawabannya berarti 2 dan 4, ada B. Tuh. Kemudian nomor 5. Nah, pola barisannya seperti apa? Yang ditanyakan adalah pola barisannya 125 ke 25 ke 5. Kalau dikurangi 100, karena turun ya, karena turun berarti kita mikirnya ini antara dikurangi dan dibagi. Kalau dikurangi, coba 125 ke 25 dikurangi 100. Kemudian 25 dikurangi 100 apakah 5? Tidak, berarti kita pakai pembagian. 5 kelipatan 5 ya. 125 menuju 25. Oh, dibagi 5. Kemudian 25 dibagi 5 apakah 5? Betul, dibagi 5. Berarti polanya adalah dibagi 5. Ya, bilangan sebelumnya dibagi 5 itu ya. Ada jawabannya di soalmu. Kemudian nomor 6, barisan bilangan yang sesuai pola ditambahkan urutan bilangan asli adalah, nah ini kembali lagi, bilangan asli, urutan bilangan asli. Ada kata urutan, berarti penjumlahannya tidak tetap, melainkan urut. Kita lihat langsung pada pilihannya. 1 tambah 1 2. Berarti setelah tambah 1 di sini harus tambahkan 2. 2 ditambahkan 2 harusnya 4, di sini 3. Berarti ini salah. Kemudian yang B, 1 ditambah 2 langsung ya, di sini 1 ditambah 2 boleh 3, tetapi setelah ditambah 2 berarti harus ditambah 3. 3 ditambah 3 apakah 5? Harusnya 6, berarti ini salah juga. Kemudian yang C, 4
4 ke 5. Oh, ini dimulai dari ditambahkan 1. Betul ya, 4 tambah 1, 5. Setelah ditambah 1 adalah ditambah 2. 5 ditambah 2, betul, ternyata 7. Setelah tambah 2 ditambahkan 3. 7 ditambah 3, 10. Betul. Setelah ditambah 3 ditambah 4. 10 ditambah 4 sama dengan 14. Oh, ini betul. Tapi coba kita cek dulu yang D. Apakah D juga betul? Nah, ditambahkan berarti nilainya harus naik. Sementara yang D setelah 12 adalah 11. Jelas tidak ditambahkan, maka D adalah salah. Berarti yang betul yang mana? Yang C. Tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, dan seterusnya. Dan hasilnya betul. 4, 5, 7, 10, 14. Itu nomor 6. Kemudian nomor 7, barisan bilangan yang sesuai persamaan suku ke N, UN sama dengan N kali N plus 1 adalah, nah ini adalah rumus anak-anak. Rumus untuk mencari suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, dan seterusnya. Kalau ada rumus seperti ini, kalian bisa langsung terapkan pada ini ya, pilihan gandanya. Mari kita coba dulu. Suku ke N rumusnya ini, berarti suku ke-1 sama dengan U1. Nah, suku ke-1 berarti U1. Kalau suku ke N kan diibaratkan UN, berarti suku ke-1 itu adalah U1 sama dengan sini N-nya ganti 1, otomatis di sini juga 1. 1 kali 1 tambah 1. Hasilnya adalah 1 kali 1, 1 tambah 1, 2. Ini ya. Kemudian suku kedua. Nah, suku kedua berarti di sini U-nya U2. N-nya otomatis ganti 2. Di sini N-nya juga harus diganti 2. 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 2 kali 2, 4. 4 tambah 1 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Ya, coba. Sudah ada 2 angka. Mari kita lihat. Jawabannya di sini adalah 2 kemudian 5. Kita cari jawabannya, ada enggak? 2,5. Nah, ini ada ya. 2 kemudian 5. Kalau mau membuktikan lagi boleh. Mari kita hitung suku ketiga. Apakah suku ketiga itu 10 hasilnya? Nah, itu sama dengan U3 sama dengan 3 kali 3 tambah 1. U3 sama dengan 9 tambah 1, 10. Betul ternyata. Berarti jawabannya adalah B. 2, 5, 10, 17, 26. Apa betul Bu setelah 10, 17? Ya kalau tidak percaya dihitung lagi. Suku keempat berarti ya 17 ini suku keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, sama dengan U4 sama dengan 4 kali 4 tambah 1. 4 kali 4 berapa? 16. 16 tambah 1, 17. Betul. Sekalian, bener enggak? Suku kelima itu 26. U5 sama dengan 5 kali 5 tambah 1. 5 kali 5, 25 tambah 1, 26. Betul. Berarti jawabannya memang betul yang B. Nah, nanti ketika ada soal seperti ini, jangan terus rumusnya N kali N. Kadang ada yang memberikan 2N tambah 1, ada yang 3N kali 3. Nah, rumus ini bisa berubah-ubah selama dia menjadi soal maupun jawaban gitu ya. Kemudian yang nomor 8, persamaan suku ke N dari pola barisan bilangan 4, 10, 16, 22. Nah, ini kemarin sudah ada teori seperti ini. UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, gini ya. Ketika kalian mendapatkan soal
barisan bilangan dan diminta untuk menentukan persamaan sukunya atau rumus sukunya, kalian gunakan UN sama dengan A plus N-1B. A itu apa? A adalah suku pertama. Ya, suku pertama dari barisan bilangan ini berarti berapa? Suku pertama itu suku ke-1. Berarti ini sama dengan 4. Kemudian B itu adalah beda atau selisih. Selisih antara suku pertama dengan kedua, suku kedua dengan ketiga, suku ketiga dengan keempat, dan seterusnya. Nah, 4 ke 10 naik berarti ditambah atau dikali gitu ya. Nah, karena selisih berarti otomatis ditambah penjumlahan. 4 ke 10, 4 ditambah berapa jadinya 10. Nah, kalau kesulitan berarti 10 dikurangi 4 ini adalah 6. Kemudian 16 dikurangi 10 juga 6. 22 dikurangi 16 6. Berarti beda atau selisihnya berapa? 6. Nah, sudah ketemu A, sudah ketemu B. Mari kita masukkan rumusnya. Berarti UN sama dengan A, tulis ulang ya, N-1 kali B. A-nya berapa? 4. N-nya berapa? Oh, masih tetap N-1. B-nya berapa? 6. Nah, setelah ini diingat penjumlahan dengan perkalian. Yang pertama dilakukan berarti perkaliannya dulu. Berarti 4-nya tetap ditambah N kali 6. Berarti 6N min 1 kali 6 min 6. Ada yang bisa dijumlahkan tidak? Ada yang tidak mempunyai huruf N ya. 4 dikurangi 6. 4 dikurangi 6 min 2, kemudian 6N-nya tetap positif. Nah, kita lihat dulu ini sudah final atau belum. Min 2 plus 6N, dilihat ada jawabannya tidak. Min 2 plus 6N, oh tidak ada. Nah, kalau tidak ada coba kita balik dulu. Karena ini berbeda atau masing-masing maka bisa dipindah ya. 6N plusnya jadi hilang kalau 6-nya di depan. 6N min 2 ada tidak? Oh ada, UN sama dengan 6N min 2. Jawabannya adalah A. Oke, bisa ya. Diingat kalau soalnya diminta untuk mencari rumus, maka gunakan ini UN sama dengan A plus N min 1B. Kalau sudah ada rumusnya, tinggal dimasukkan suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya. N mengikuti U keberapanya. Kalau di sini N-nya 1, U1 berarti di sini 1. Kalau di sini U10 berarti di sini N-nya juga 10 kali 10. Gitu. Kemudian nomor 9. 1 P Q 5 8 13 titik. Nilai P dan Q berturut-turut adalah, nah ini kalau di soal kalian ada tulisan bilangan Fibonacci gitu. Bilangan yang dijumlahkan dengan dua bilangan sebelumnya sama saja. 5. Ya, di sini ya. 5 ditambah 8 sama dengan 13. Nah, gini ya. Berarti cara mencari Q-nya bagaimana? Oh, ternyata 13 itu penjumlahan antara gini. 13 sama dengan 8 ditambah 5. Gini ya. Ini adalah jumlah dua bilangan sebelumnya. Berarti mencari Q adalah 8 sama dengan 5 ditambah Q. 5 ditambah Q. Nah, yang berbeda yang mana yang mau dicari? Q. Berarti Q-nya kita sendirikan. Q-nya tetap di sini. 5-nya kita pindah. 8 karena 5 berpindah jadi
negatif. Di sini positif berpindah jadi negatif. Maka Q sama dengan 8 dikurangi 5. Hasilnya adalah Q sama dengan, nah saya tulis ulang dulu ya, 8 dikurangi 5. Q sama dengan 3. Sudah ketemu Q-nya 3. Bisa tidak mencari P? Bisa. Caranya dua bilangan sebelumnya ya. Berarti kita pakainya 5. 5 sama dengan Q-nya sudah ketemu 3. Kita tulis 3. 3 ditambah P. Dipindahkan karena yang dicari P sama dengan 5. 3-nya positif pindah jadi negatif. 5 dikurangi 3. P sama dengan 5 dikurangi 3. Maka P sama dengan 2. Nah, jawabannya nilai P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3. Ini ya. P2 dan Q sama dengan 3. Ini tidak boleh terbalik. Tuh. Kemudian yang terakhir soal nomor 10. Tentukan susunan ke-10 batang korek api. Nah, anak-anak, kotak-kotak ini dimaksudkan adalah batang korek api. Kalau sulit, ini maksudnya seperti ini. Ini adalah korek api pertama, kemudian disambung korek api kedua, disambung korek api ketiga, disambung korek api keempat. Nah, sama halnya dengan yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini juga berarti kita tulis ya. Suku ke-1. Suku ke-1 ada berapa? Tadi 4. 4 batang korek api. Suku kedua ada tadi 7 batang korek api. Suku ketiga ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 batang korek api. Nah, diingat ya, tadi soal nomor 8 ada pola barisan bilangannya, tinggal diminta untuk mencari hasilnya berapa gitu ya. Nah, kita sudah punya, maka nanti kita bisa menghitung U ke-10. Kita cari suku pertamanya dulu, A-nya dulu. Cari A. A adalah suku pertama, berarti 4. Kemudian bedanya berapa? 7 dikurangi 4, 3. Betul, 10 dikurangi 7 juga 3. Berarti selisihnya adalah 3. B-nya ketemu, A-nya ketemu. Maka kita masukkan rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B. A plus N min 1 kali B. Yang dicari U ke berapa? U ke 10. Berarti U10 sama dengan, masukkan langsung A-nya 4 ditambah N-nya berapa? Kalau di sini N-nya ganti 10, berarti ini juga N-nya 10. 10 dikurangi 1 kali B-nya berapa? 3. Gini ya. 4 ditambah 10 kurangi 1 bisa ya. 10 dikurangi 1 9. 9 dikalikan 3. Nih kalau gini. 4 ditambah 9 kali 3 27. Maka 4 ditambah 27 sama dengan 31. Ini adalah jawaban nomor 10. Nah, ini merupakan jawaban-jawaban dari soal pertemuan ketiga. Bagi yang masih salah-salah, yang belum betul pembenarannya, ya dibenarkan. Ya gitu ya anak-anak, selamat belajar, semoga ulangan tengah semesternya lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.